Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di History Teacher Official. Kali ini saya akan membahas sebuah materi sejarah yang cukup menarik ya, bagi pembaca sejarah Indonesia, yakni tentang VOC sebagai peletak dasar kolonialisme Eropa di Nusantara. Tetapi sebelum itu, kita akan sama-sama untuk membahas apa itu pengertian dari kolonialisme maupun imperialisme. Seperti dikutip dari buku Hermeneutik Pasca Kolonial, secara bahasa, kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin kolonia yang artinya pemukiman, serta isme yang berarti paham. Secara definisi, kolonialisme ini adalah sebuah paham tentang penguasaan suatu wilayah, atau paham yang berfungsi untuk menguasai sebuah wilayah tertentu. Sedangkan imperialisme itu berasal juga dari bahasa Latin imperier dan isme. Imperier artinya memerintah, isme artinya paham. Jadi secara definisi, imperialisme ini adalah sebuah paham untuk memerintah, atau bisa kita katakan imperialisme ini yakni caranya adalah dengan mendirikan sebuah pemerintahan baru di wilayah yang telah ditaklukkan. Ya. Artinya negara penjajah itu mendirikan pemerintahan di negara yang dijajahnya. Di awal tadi sudah kita bahas tentang topik yakni VOC sebagai peletak dasar kolonialisme di Nusantara. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya, kita harus mengacu atau membaca referensi-referensi yang membahas tentang persoalan tersebut. Referensi yang sering dipakai untuk menjawab persoalan tersebut itu adalah buku Sejarah Indonesia Modern karya Merle Kelvin Redcliffe, salah seorang sejarawan dari Melbourne University di Australia sana. Redcliffe dalam bukunya mengupas secara lengkap transformasi VOC dari sebuah kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda tahun 1602 sampai kemudian menjadi sebuah kongsi dagang yang memiliki wewenang sebagai sebuah negara, seperti bentuk negara, mempunyai tentara, mempunyai angkatan perang, kemudian mempunyai wewenang untuk memonopoli perdagangan, mempunyai wewenang untuk mencetak mata uang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Redcliffe juga mengatakan bahwa wewenang ini disebut sebagai hak oktroy atau hak istimewa yang dimiliki oleh VOC yang diberikan oleh kerajaan Belanda kepada VOC. Penggunaan dan penerapan hak oktroy ini secara masif dilakukan oleh VOC ketika VOC ini sudah memindahkan ibu kotanya dari Ambon ke Jayakarta, yang nanti kemudian di Jayakarta ini akan didirikan sebuah pusat bandar baru namanya Batavia. Nah, sejak era Batavia inilah kemudian VOC mulai memperluas cakupan wilayahnya sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Sang arsitek dari proses kolonialisme di Nusantara oleh VOC ini adalah seorang gubernur jenderal yang kita kenal sangat kontroversial, yakni Jan Pietersen Koen, yang sejak tahun 1619 dia berhasil membuat VOC ini menjadi sebuah kongsi dagang yang maju dan kemudian berhasil merebut kota Jayakarta dari tangan Kesultanan Banten, yang nantinya kemudian oleh Y.P. Koen akan didirikan sebuah kota baru ya di atas puing-puing Jayakarta ini, yakni dengan nama Batavia. Pada fase inilah kita bisa mengatakan VOC sebagai peletak dasar kolonialisme di Nusantara dengan Y.P. Koen sebagai arsiteknya. Mengapa demikian? Karena sebelum era VOC ada, tidak ada bangsa Eropa lain yang memiliki cita-cita, memiliki ambisi untuk menjadikan Nusantara ini sebagai koloninya. Kita bisa melihat bangsa Portugis, bangsa Spanyol, itu pun hanya mereka datang ke Maluku dengan tujuan pertama-tama kan untuk mendapatkan rempah-rempah ya, karena Maluku adalah produsen rempah-rempah dunia. Tetapi setelah itu kan Portugis, dia tidak menjadikan seluruh Nusantara, dia hanya menjadikan Maluku sebagai wilayah koloninya. Itu pun tidak bertahan lama. Nanti setelah Belanda masuk, kemudian mendirikan VOC, kan Portugis terdesak. Kemudian mereka akhirnya menyingkir sampai ke Pulau Timur. Sedangkan Spanyol kan, kita lihat Spanyol ini kan datang ke Maluku kan tidak sengaja ya, karena memang waktu itu Spanyol sedang masa misi ya, atau kita kenal sebagai misi Magalhães ya, dan Sebastian Elcano yang waktu itu ingin mengelilingi dunia ya, kebetulan sampai di Maluku.